organisasi, bagaimana itu kita belajar sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, atau bersumber atau anak-anak itu harus kita ikuti sesuai dengan minat dan bakat selama dalam kegiatan CDP dalam Zoom gitu. Ya, jadi secara zahirnya Ibu Neti merasa pembelajaran daringnya nyaman kan? Iya. Sudah nggak ada kendala lagi. Tugas-tugasnya gimana Bu? Tugas-tugasnya alhamdulillah semuanya sudah siap dan terselesaikan sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Ada kendala? Kalau dalam kendala dalam pembelajaran diferensiasi, Dalam pelajaran tugas. alhamdulillah karena kita sesama CGP, sesama teman-teman lain sering berbagi ilmu gitu kan, atau saya sendiri juga bisa melihat instruksinya dari YouTube gitu kan. Jadi saya tidak kewalahan banget ya Bu ya, gitu kan istilahnya dalam pembelajaran CGP ini kita karena sering berbagi bisa kita menambah pengalaman kita dari berbagi tersebut dalam kegiatan tugas bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Jadi pertolongan YouTube sekarang ya belajar dari banyak ada sumber ya. Ya banyak sumber. Selanjutnya kira-kira apa saja yang sudah berjalan 1 bulan ini yang sudah bagus dan dengan baik? Terima kasih Bu. Selama pembelajaran di sekolah dalam 1 bulan ini yang pembelajaran yang bagus gitu ya, istilahnya yang lebih spesifik gitu ya, merujuk pada pembelajaran PJOK, istilahnya anak-anak ini lebih pembelajarannya itu ke kinestetik atau bergerak gitu Bu ya. Jadi kalau kita definisikan dalam pembelajaran PJOK itu bagian anak itu dia maunya bergerak keluar atau melakukan praktek langsung ya Bu ya. Disitulah yang lebih spesifiknya anak sangat bersemangat dalam mengikuti pelajaran PJOK. Tapi kalau saya di dalam kelas saja dia tidak suka gitu dalam pembelajaran kelas, karena yang definisinya dalam pembelajaran PJOK itu dia keluar beraktivitas gitu kan, melakukan praktek-praktek baik apa yang saya ajarkan gitu. Ini anak senang ya Bu ya dengan adanya bergerak dan dia. Selanjutnya Bu. Ya, menurut saya ini sekarang kita masuk FPP lagi ya. Ya, kemarin itu sudah FPP-nya sudah lama ya, sudah saya ya. sudah dikatakan bahwasannya sudah ada semua hal-hal atau bagian-bagian yang harus harus ada gitu kan, adanya berdiskusi konten, sudah ada berdiskusi proses dan dapat di sana, juga ada berdifferensiasi produk ya, sudah nampak sama saya. Nah nanti Bu sudah saya akan memperhatikan nanti apakah ini masih ke ATSP atau sudah apa ya? Ini sudah FPP saya sudah menuju ke bagian modul ajar atau sesuai dengan kurikulum mereka ya. Alhamdulillah Sudah ada penampakan ya Bu ya. sudah banyak ini konten-konten yang ada dimunculkan di sini. Ada buku sumber belajarnya, kemudian ada juga di sini pelajaran jangan dulu ya. Selanjutnya apa pendekatan apa yang dilakukan ini?
kebutuhannya gitu. Ya kalau enggak nanti seperti maaf ya Bu, biasanya PJOK ini kalau kebanyakan kita ketemu dia kalau yang istilahnya kasih anak bola sudah. Iya, Ini kayaknya udah anaknya pemain bola gitu. bisa Ada ya Bu ya seperti itu yang sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus pendampingan mulai dari awal sampai terakhir. Kita harus melihat keadaan siswa kita mana yang kelemahan kekurangannya, di mana kita harus membantunya gitu ya Bu ya. Tidak membiarkannya begitu saja dalam waktu kita selama atau terjadi kecelakaan atau cedera itu kan sangat fatal akibatnya. Setelah masuk kepada tes diagnostik nih. Iya. Ini maaf saja ya. Iya. Tes diagnostik ini kan kita mengetahui belajar anak, Iya. kesiapan anak. Nah gimana ya Ibu? Kalau saya selama ini ya Bu ya, kalau tes diagnostik mungkin dalam saat saya sudah masuk PGP ini ya Bu ya, pendidikan guru penggerak ini ya, sebelumnya sudah pernah juga menggunakan diagnostik itu adalah penilaian dari awal pembelajaran gitu kan. Kita melihat bidang anak kita atau kesiapan belajarnya dari apa gitu kan, apakah konten, apakah dia dalam melihat saja gitu kan, atau dia bergerak gitu kan. Jadi di sini saya akan menggunakan dalam bentuk pengamatan, kemudian bisa juga dalam bentuk wawancara, karena di sini saat untuk hari ini saya akan masuk di dalam kelas 2A, karena anak kelas 2 itu lebih belum semuanya pandai membaca banget ya Bu ya, tapi sudah ada yang apa gitu kan, membaca gitu kan. Jadi saya lebih menggunakan penilaian diagnostik berupa wawancara gitu. Nah dari hasil wawancara itu apa biasanya hasilnya yang sudah Ibu temukan? Ya gitu kan. Dulu pernah juga saya mewawancari sebagian anak ya Bu ya. Wawancaranya berupa suatu pertanyaan masalah tentang pembelajaran yang akan kita lakukan, yang akan kita mulai gitu kan. Nah, misalnya saya anak-anak hari ini kita belajar gerak lokomotor. Anak-anak ibu apa itu gerak lokomotor gitu kan. Apakah anak ibu pernah melihat gerak lokomotor dan bisa contohnya gitu kan. Ya dia nggak tahu. Di situ saya melihat anak-anak itu kemampuannya di mana gitu kan, atau ada yang bengong gitu kan, ada yang tahu gitu kan. Kalau yang tahu berarti dia langsung mempraktekkan seperti berjalan, berarti anak-anak ini berarti butuhnya bergerak gitu kan. Ada yang sukanya melihat saja gitu, ada yang konten gitu ya Bu ya, atau video gitu kan. Seperti itu saya melakukan observasi dia. Ada nggak anak tuh yang maunya orang ini banyak nih maaf ya Iya Bu, iya boleh. di sekolah saya gitu ya. Kan suruh senam tuh. Dia cuma berdiri aja Bu. Malas dia bergerak ya Bu Nggak ya. bergerak, dia berdiri aja. Nah ada beberapa orang yang suka senam-senam gitu. Iya. Ada yang cuma berdiri aja, malas aja bawa. Gimana tuh? Untuk menanggulangi anak-anak yang malas itu ya Bu ya, terutama kita sebagai guru harus memotivasi dia gitu kan. Kemudian kita lakukan pendekatan secara individu anak Karena gitu kan. atau dia memang nggak suka atau nggak minat gimana tuh Bu? Nggak suka dia olahraga. Oh gitu. Saya maunya bola kaki loh Bu. Nggak mau senam gitu kan. Nah, gimana Pada tuh? umumnya laki-laki sangat semangat sekali dalam apa ya gitu ya, main sepak bola. Kalau nggak tahu sepak bola itu tidak olahraga gitu kan. Kalau untuk senam anak-anak kita di SD 15 ini semuanya penuh dengan semangat, apalagi kemarin saya mengadakan lomba senam untuk memeriahkan RI yang ke-79. Semuanya ikut, nggak mau dia tidak ikut ya Bu ya. Mungkin kalau sekolah lain nggak mau ya saya tidak tahu ya Bu, tapi kalau di SD 15 semuanya alhamdulillah senang dalam ikut senam itu ya Bu ya. Seperti itu. Ini karena saya jenjang SMP ya Bu. Mungkin Iya. Ibu bisa juga tuh. Kira-kira boleh nggak Bu? Anak nih maunya nggak mau senam gitu. Dia maunya bola kaki. Dia boleh di paru-paru gitu nggak Bu? Oh kalau Ada yang senam silakan Bibi senam. iya, kalau bagi saya boleh saja Bu. Oh ya. Ya, karena dia butuhnya itu kita kasih senam, nggak masuk dia ya Bu ya. Jadi dia kalau dia suka bola saya kasih bola gitu kan. Yang penting ada kegiatan bergeraknya gitu kan. Kalau dia suka lompat tali saya kasih lompat tali gitu kan. Kalau dia suka melompat Bu, kalau udah selesai olahraga dia mau olahraga lagi
katanya bukan masih banyak keringatan bu, mau lagi olahraganya gitu kan. Terus itu anak-anak disebut saya rasa untuk observasi ini sudah menangkap nih maksud dan ide dari tulisnya. Saya bisa penguatan, memang itu yang beliau realisasi. Kita mengenal bakat dengan anak kita, kemudian kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka berkreasi, berkarya dan berbuat mana yang mereka sukai. Dan mungkin kita kalau melihat anak kita ini, maaf ya di bidang olahraga dia baru pemula, mungkin kita lebih